Halo, kembali lagi dengan saya di channel ini. Saya Mekarni Halina Lupa. Kali ini saya akan membuat asuhan keperawatan yang membahas tentang 4 penyakit dalam satu vaksin. 4 penyakit dalam satu vaksin ini terdiri dari penyakit difteri, tetanus, pertusis, dan hepatitis B. Saya membahas 4 penyakit ini karena masih banyak di kalangan masyarakat yang belum mengetahui tentang bahayanya 4 penyakit ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang 4 penyakit ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen video saya. Di akhir pembahasan saya akan menampilkan sebuah video yang berisikan tentang tes Timothy Unpi, Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Dan kita akan masuk dalam pembahasan. Untuk itu, selamat menonton. Asuhan keperawatan dengan topik mencegah 4 penyakit dalam satu vaksin. Dosen pembimbing Ner Tirsa Mongi Escape MCAP dengan mata kuliah keperawatan dasar 1. Mencegah 4 penyakit dalam satu vaksin. Penyakit pertama yaitu penyakit difteri. Difteri merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya yang banyak dialami oleh anak-anak. Penyakit ini mudah menular dan menyerang terutama daerah saluran pernafasan bagian atas. Pembawa kuman ini adalah manusia sendiri dan amat sensitif pada faktor-faktor alam sekitar seperti kekeringan, kepanasan, dan sinar matahari. Difteri disebabkan dari kulit, saluran pernafasan, dan sentuhan dengan penderita difteri itu sendiri. Tingkat kematian akibat difteri paling tinggi di kalangan bayi dan orang tua, dan kematian biasanya terjadi dalam masa 3 hingga 4 hari. Penemu difteri adalah Emil von Behring 1854 sampai dengan 1817. Seorang dokter berkebangsaan Jerman, peraih Nobel Kesehatan dan Kedokteran pada tahun 1901 yang menemukan penyakit difteri yang banyak menelan korban jiwa di Jerman, terutama anak-anak. Penyebab difteri. Penyakit difteri adalah infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh kuman Corynebacterium diphtheria, suatu bakteri yang tidak bergerak dan tidak membentuk spora. Gejala difteri yaitu adanya bentukan pseudomembran yang merupakan hasil kerja dari kuman ini. Cara penularan. Difteri pun bisa tersebar melalui percikan ludah dari orang yang membawa kuman kepada orang lain yang sehat. Selain itu, penyakit ini juga bisa ditularkan melalui benda atau makanan yang terkontaminasi. Bahaya difteri. Penyakit difteri merupakan salah satu penyakit yang berbahaya. Penyakit ini menyerang seluruh lapisan usia, tapi paling sering menyerang anak-anak yang belum diimunisasi. Pencegahan dan pengobatan. Penderita difteri sebaiknya dirawat di rumah sakit di unit perawatan intensif. Ia akan diberikan suntikan antitoksin dan mendapatkan pemantauan ketat terhadap sistem pernafasan dan jantung. Untuk melenyapkan bakteri diberikan antibiotik. Penyakit kedua yaitu penyakit tetanus. Dari bahasa Yunani, tetanos, dari kata titan yang berarti menegang. Penyakit ini adalah penyakit infeksi di mana spasme otot tonik dan hiperrefleksia menyebabkan trismus atau lockjaw, kejang mulut, spasme otot umum, pelengkungnya punggung atau opistotunus, kejang dan paralis pernafasan. Penemu tetanus. Sejarah ditemukannya penyakit tetanus sangatlah panjang dan berbagai literatur tidak menyebutkan secara khusus siapa yang menemukan tetanus ini. Para ilmuwan telah mengetahui virus ini sejak tahun 1889 oleh Kitasato, Knockhart, dan akhirnya Descombey. Namun, tidak menyebabkan ditemukannya penyakit tetanus yang kita kenal selama ini. Penyebab tetanus. Penyakit tetanus disebabkan oleh Clostridium tetani yang berasal di tanah, kotoran hewan, debu, dan sebagainya. Bakteri Clostridium tetani ini menghasilkan larutan eksotoksin kuat yang berperan terhadap munculnya manifestasi pada tetanus. Cara penularan.
Di dalam buku Krugman's Infection Diseases of Children disebutkan bahwa seseorang terinfeksi Clostridium tetani biasanya bermula pada suatu luka pada kulit di mana dapat tidak disadari atau dianggap, namun infeksi dapat terjadi pada luka bakar, infeksi persalinan, dan infeksi tali pusar. Bahaya tetanus. The World Health Organization memperkirakan bahwa pada tahun 1999 terdapat setidaknya 377.000 kematian akibat tetanus dan kebanyakan terjadi pada masa akteria atau neonatal tetanus. Pengobatan. Untuk menetralisir racun diberikan imunoglobulin tetanus, antibiotik, tetrasiklin, dan penicillin diberikan untuk mencegah pembentukan racun lebih lanjut. Penyakit ketiga yaitu penyakit pertusis. Pertusis adalah penyakit infeksi bakterial yang menyerang sistem pernafasan sehingga menyebabkan serangan batuk yang parah. Pertusis disebut juga batuk kerjaan atau batuk 100 hari karena lama sakitnya dapat mencapai 3 bulan lebih atau 100 hari. Pneumo pertusis. Penyakit pertusis adalah salah satu penyakit yang tidak disebutkan pneumonia oleh berbagai literatur. Hal ini terjadi karena perkembangan ilmu dalam bidang kimia, kedokteran sangat pesat sekali. Hampir setiap hari, pertanyaan-pertanyaan terjawab oleh berbagai ilmuwan di berbagai negara. Yang paling dikenal dari penyakit pertusis adalah Jules Bordet, seorang fisikawan. Penyebab pertusis. Pertusis disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis yang bersarang di saluran pernafasan dan sangat mudah tertular. Cara penularan. Pertusis ditularkan kepada orang lain melalui tetesan dari batuk atau bersin. Tanpa perawatan, penderita pertusis dapat menularkannya kepada orang lain sampai 3 minggu setelah batuk mulai terjadi. Bahaya pertusis. Pertusis dapat menyerang semua umur. 60% menyerang pada anak-anak yang berumur kurang dari 5 tahun. Penyakit ini akan menjadi serius jika menyerang bayi berumur kurang dari 1 tahun. Pengobatan. Jika penyakitnya berat, penderita biasanya dirawat di rumah sakit. Mereka ditempatkan di dalam kamar yang tenang dan tidak terlalu terang. Keributan bisa merangsang serangan batuk. Bisa dilakukan pengisapan lendir dari tenggorokan. Penyakit yang keempat adalah hepatitis B. Istilah hepatitis dipakai untuk semua jenis peradangan pada hati atau liver. Penyakit hepatitis B merupakan salah satu penyakit yang berbahaya di dunia. Penyakit ini menyerang pada hati dan menyebabkan peradangan hati. Walaupun terdapat 7 macam virus hepatitis B, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Hanya hepatitis B lah yang berbahaya karena dapat menjadi kronis dan akhirnya menjadi kanker hati dan selanjutnya bisa mengakibatkan kematian. Pneumo hepatitis B. Pneumo hepatitis B tidak disebutkan di dalam berbagai literatur. Hal ini terjadi disebabkan karena pesatnya ilmu dalam bidang kedokteran dan kimia. Penyebab hepatitis B. Penyakit hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B atau VHB, suatu anggota famili Hepapdena virus yang dapat menyebabkan peradangan hati akut atau menahun yang pada sebagian kecil kasus dapat berlanjut menjadi sirosi hati atau kanker hati. Cara penularan. Penularan hepatitis B dilakukan melalui pertukaran cairan tubuh atau kontak dengan darah dari orang yang terinfeksi hepatitis B. Penularan biasanya terjadi melalui beberapa cara, antara lain penularan dari ibu ke bayi saat melahirkan, hubungan seksual, transfusi darah, jarum suntik maupun penggunaan alat kebersihan diri, sikat gigi, dan handuk secara bersama-sama. Bahaya hepatitis B. Ada 2 juta orang di dunia yang terinfeksi dengan virus hepatitis B dan 350 orang hidup dengan infeksi yang kronis. Ada 600.000 orang yang meninggal setiap tahun disebabkan hepatitis yang kronis ataupun tidak. Perawatan. Perawatannya tersedia dalam bentuk antiviral seperti lamivudine dan adefovir dan modulator sistem kebal seperti interferon alfa atau uniferon. Mencegah difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B dengan 1 vaksin. Pengertian vaksin. Dalam Wikipedia, vaksin berasal dari kata vaccinia, penyebab penyakit
infeksi cacar sapi yang ketika diberikan kepada manusia akan menimbulkan kekebalan terhadap cacar. Vaksin terbuat dari bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Yang pertama kali menemukan vaksin adalah Louis Pasteur, seorang profesor dari Strasbourg University pada tahun 1857. Louis Pasteur berhasil memecahkan misteri penyebab fermentasi dan orang pertama yang memahami proses fermentasi. Berbagai zat dapat mengalami proses karena adanya mikroba. Penemuan vaksin mencegah difteri, tetanus, pertusis, dan hepatitis B. PT Bio Farma atau Persero telah berhasil menemukan vaksin kombinasi yang bisa mencegah penyakit difteri, tetanus, pertusis, dan hepatitis B yang diberi nama DTP-HB. DTP-HB mengandung DTP berupa toksoid difteri dan itoksoid tetanus dimurnikan dan pertusis atau batuk kerjaan yang diinaktivasi, serta vaksin hepatitis B yang merupakan subunit vaksin virus yang mengandung HBsAg murni yang bersifat non-infection. Vaksin ini ditunjukkan untuk mencegah 4 penyakit sekaligus, yaitu difteri, tetanus, pertusis atau batuk kerjaan, dan hepatitis B. Cara kerja dari vaksin ini adalah merangsang tubuh untuk membentuk antibodi terhadap keempat penyakit ini. Selain itu, vaksin DTP-HB memiliki manfaat sebagai berikut. Sekali suntik terlindung dari 4 penyakit, difteri, tetanus, pertusis, dan hepatitis B. Yang kedua, menghemat biaya vaksinasi sebanyak 25%. Yang ketiga, mengurangi pemakaian siringe 50%. Yang keempat, menghemat tempat penyimpanan. Yang kelima, mengurangi angka ketidakhadiran bayi atau dropout pada vaksinasi DTP 3 dan HB3. Yang keenam, infeksi menimbulkan kekebalan. Anti-HBs 92.99%, anti difteria 96.24%, anti tetanus 100%, anti pertusis 85.29%. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil transfer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton video saya. Dan yang sudah bertahan menontonnya sampai habis juga terima kasih. Dan yang belum menonton video saya, selamat menonton. Dan akhir kata saya, selamat tahun baru. See you next time. Goodbye. Sarangnya.